Kalau misalkan aku nih Mas, belum anggap aku nih orang yang nggak pernah ngopi, anti kopi. Boleh nggak sih Mas rekomendasiin aku minuman kopi, basic kopi apa? Balik lagi ya, maksudnya kan kalau menurut aku es kopi susu ini kan jembatan ya. Nah, kita kan sebagai barista mengarahkan mungkin mau nyoba kopi. Nah, kadang kan nggak suka kopi Mas, rasanya pahit, hambar dan lain-lain kan, identiknya seperti itu. Nah, kita menjembatani dengan es kopi susu yang ada flavor-flavornya dan lebih ringan kayak cold white. Basicnya kan kayak dari cold brew gitu sih. Festival Sampang Brand Festival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian, mengembangkan brand lokal Sampang. Festi balik lagi di Festipang Podcast. Nah, aku nih kalau udah masuk ke bintang tamu yang perkopian, dunia perkopian nih suka. Karena aku suka kopi dan suka nongkrong. Mungkin suka orangnya. Nggak boleh. Kenapa kopi sama nongkrong itu kok identik? Iya, kenapa ya? Kan bisa nongkrong sambil makan pisang. Nyusu kalau kata gue. Jangan kesana dulu, kenalan kamu siapa kok? Kok masuk ke tengah? Sorry. Langsung bicara nongkrong. Gini Mas, kamu nggak diajak. Sorry, Nggak, udah aku pulang aja. Nggak apa ini. Nggak apa-apa, narasumber yang inisiatif tuh begitu. Jadi yang masuk ke obrolan kita ya nggak? Iya, aktif ya Bun, mulai Iya, Pak. aktif. Ayo perkenalan, kita diem. Ya, kenalin namaku, namaku ya terserah kan. Nama gue. My name. Huda. Biasanya dipanggil Huda sama teman-teman. Ya itu aja sih. Kalau sama pacar dipanggil apa? Dipanggil Babe. Wah. Ya udah punya pacar guys. Lah, Nggak bercanda, kan belum jadi istri. Pacarnya Sorry. Huda, iya. Enggak. Cuma konten. Cuma konten. Oke, ceritain dong latar belakangnya sebagai apa? Mas Uda nih sibuknya apa sekarang? Sibuknya menyibukkan diri sih. Lagi ya di perkopian, ya kadang ngajar juga ya, ngajar anak SD. Pacar apa? Anak SD. Ya guru lah. Guru terus ya juga ngelatih juga kadang-kadang. Ngelatih apa? Ngelatih ya bola basic. Kan latar belakang sebelumnya kan memang atlet. Jadi kan adalah kayak private training gitu bola. Sama ya udah perkopian. Ngebar juga. Mas baru gak tahu ya kenapa. Kalau buat aku nih cewek, cowok ngebar tuh meskipun dia nggak cakep, dia akan cakep Keren. kalau dia di meja bar. Gitu ya. Ya menurut Adel yang Anda lebih ya. cakep, Adel. Siapa? Nggak pernah ngebar tapi juara. Cuan. Setelah drop lagi-lagi. Masalahnya dia bisa bahas keren-kerenan, Cok. Oh gitu ya. Iya sih coba benar. Ya, ya. sorry ya. Emang kalau Iya. tongkrongan fake-nya tuh begini. Sorry ya. Sorry. Cowok keren itu sholat duha, Mas. Masya Allah. Kayak Mas Hoir. Oke, berarti kesibukannya selain ngebar terus ngurusin kopian Nurusin gitu. kopian, Sama. guru juga, sama ya ngelatih juga. Jadi maksudnya lumayan banyak kegiatan juga gitu kan Mas? Lumayan lah. Lumayan produktif. Lumayan. Bukan Jadi- kaum rebahan. Bukan lah. Ya rebahan sih kalau malam. Kan mau tidur, Pak. Iya. Ya kan bener ya? Baik. Iya sih. Masa salah. Nama kopiannya apa nih? Coba. Ya kopiannya Tedo kopi. Kalau Tedo. teman-teman tahu ya, harusnya teman-tahu sih. Teman-teman tahu Tedo. Harusnya. Masa nggak tahu? Salah satu menunya yang dibawa ya. Iya, ini salah satu menunya. Kalau ini salah satu sih, jadi yang biasa aja. Yang luar biasa langsung ke kedai aja. Bisa. Gitu. Ini bukan salah satu.
Salah 3. Oh iya, salah 3 Mas. Dapatnya 70. Oh, Salah 3. Ini apa aja nih Mas yang dibawa Mas? Ini ada Jackbone, Breadco sama Flowersco. Ini basicnya Cold White. Nama-namanya tuh menarik. Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu kopi, dia minumnya yang matcha. Oh iya boleh. Varian lain. Coba jelasin kenapa Jackbone, terus ini ada Kenapa ya? Inspirasi. Kalau Jackbone ya mungkin asal jeplak aja. Jackbone, basicnya kayak gini, rasanya lebih creamy gitu aja sih. Biar ada pembedanya aja nama-namanya. Terus Flowersco itu kan lebih aromatik, kan flowers kan identik sama aromatik gitu. Kalau Flowersco lebih aromatik, kalau Breadco kan bread kan roti. Jadi flavornya lebih ke toasty gitu aja sih. Seperti itu. Kalau misalkan aku nih Mas, belum anggap aku nih orang yang nggak pernah ngopi, anti kopi. Boleh nggak sih Mas rekomendasiin aku minuman kopi, basic kopi apa yang cocok nih buat aku? Balik lagi ya, maksudnya kan kalau menurut aku es kopi susu ini kan jembatan ya, jembatan buat menuju ngopi ya, yang beneran, maksudnya kopi yang kopi. iya bener-bener kopi. Ini kan es kopi susu cuma jembatan. Jadi kita kan pertama kan teman-teman mungkin ini kan tugasnya barista atau teman-teman kedai buat apa ya, ngasih tahu lah produk misalnya sebelumnya kan matcha, red velvet. Nah kita kan sebagai barista mengarahkan mungkin mau nyoba kopi. Nah kadang kan nggak suka kopi Mas, rasanya pahit, hambar dan lain-lain kan, identiknya seperti itu. Nah kita menjembatani dengan es kopi susu yang ada flavor-flavornya dan lebih ringan kayak cold white. Basicnya kan kayak dari cold brew gitu sih. Tedo sendiri itu dimulainya kapan, sejarahnya bagaimana, dan ada timnya nggak kira-kira? Kalau Tedo dimulai dari 2018, memang basic dari aku sendiri. Terus baru pindah ke Madura, kita create tim kayak gitu. Kita kan juga butuh gimana ya, teammates lah. Jadi biar kompak dan masalah marketingnya juga biar cepat juga ya kita nge-create tim baru pindah. Karena dulu itu di Surabaya kena dampak Covid. Baru pindah, memang benar-benar nggak bisa jualan, rame dikit diobrak Satpol PP, rame dikit diobrak. Waktu itu kan 2020 masih zaman PSBB sama apa PPKM. itu? PPKM itu. Kayak gitu sih, Mas. Berarti dulu pas di Surabaya tuh di-handle sendiri atau? Iya, handle sendiri. Ya ada karyawan juga sama kayak gitu. Tapi kayaknya Mas Uda ini kalau di Tedo yang di sini pun dia terjun sendiri kayaknya. Ya, karena aku beberapa kali lihat dia ngebar. Ya cuma ya per minggu paling aku balik. Karena kan ya ngajar juga free. Memang Jumat, Sabtu, Minggu ini memang nggak boleh diganggu gugat. Ya memang kadang harus balik dan ya harus kayak refreshing gitu. Nggak boleh kayak ngajar sampai ini, enggak. Berarti jadi gitu. gurunya di Surabaya. Iya, jadi gurunya di Surabaya. Jadi PP lah aku. Guru Sampang di Surabaya. Ngejar apa kalau boleh Mas? Kalau boleh tahu Mas. Ngajar olahraga lah pastinya. Olahraga. Bukan ngajar kopi. Takutnya anak kelas 1 SD Iya. diajarin manual brew. Kalau pengen sehat minum espresso Pak. Waduh, lambung semua. Lambung semua. Nggak ada yang masuk. Ya kurang lebih seperti itu sih. Latar belakang Tedo. Loh, kenapa sih memulai bisnis kopi? Kenapa gak milih yang lain? Karena sebelumnya suka ngopi juga dan ngapain lagi ya? Dan kayak tertarik aja, penasaran kayak gitu. Ya terjun lah di kopi. Oh, ini Mbak. Ya sebelumnya memang bukan di kopi. Memang kan sebelumnya aku jualan itu ada sepatu juga. Nah itu kayak sistem PO, terus salad buah kalau di sana. Salad buah baru kopi. Ya tak coba semua yang paling aku seneng dan yang aku enjoy. Terus kopi juga kan identik sama nongkrong, juga nambah relasi juga gitu, relasi baru di sana. Dulu kayak gitu sih. Makanya aku kayaknya kopi deh. Kalau cuma salad kan dulu memang cuma sistem PO terus nganterin. Terus ada pesanan nganterin, cuma kayak gitu doang. Jadi nggak ada interaksi antar aku sama, jadi kayak kurang kayak feel-nya kurang dapet gitu. Jadi pas terjun di dunia kopi kayak merasakan iya kayak seru aja bicara, punya latar belakangnya si customer A karakternya seperti ini, B seperti ini. Jadi aku kayak memahami gitu loh. Kayak gitu sih, Mas. Dan di Sampang kan sekarang juga udah mulai, maksudnya budaya ngopi ini kan
sebenarnya baru ya kan. Iya, Maksudnya mungkin kalau di kota-kota luar yang kota pelajar gitu-gitu mereka udah biasa dengan apa namanya budaya ngopi sampai Budaya malam nongkrongnya gitu-gitu tinggi. ya. Ya ini bibitnya Kalau- budaya nongkrong sampai buka kopi kan dari budaya Iya, nongkrong. itu. Ya, Mas, tapi rata-rata dari kemarin Rata-rata itu. orang yang seneng misalkan dia yang suka jajan, dia usahanya implementasinya ke usaha makanan gitu. Oh, Terus iya. yang suka kopi karena suka nongkrong dia bikin kopi. Bikin gitu. kopi. Karena emang kalau sesuatu yang kita suka tuh kita akan Iya, kan passionate lah. Kan passion sama kerjaan kan kayak beda aja ngelakuinnya. Mas Iya. passionnya misalnya apa, kayak sebelumnya kayak suka ngejahit baju, ya mau ngejahit 1000 baju mungkin ya capek, tapi capeknya itu kayak lega gitu, enak happy, daripada iya. kayak ada pressure dari tuntutan A B C itu kan beda kalau passion gitu sih. Kalau kopi sih kayak gitu sama aja kurang lebih. Gitu sih, Mbak Ade. karena kita kalau nongkrong itu selain kita beli kopi, kita beli banyak obrolan gitu kan. Yang dicari sebenarnya itu kan. ya Banyak kan? curhatan. Nah, gitu. Ide-ide Banyak gila. Ide-ide gila. Banyak ide gilanya Mas Badrus yang tercetus di meja kopi. Asik, Ya, benar. jujur aku semenjak tahu nongkrong, aku itu ketemu dengan banyak orang. Dengan banyak orang, dengan banyak latar belakang. Dan berbagai macam karakter ya kan. Dan di situ misi itu kayak kebentuk aja, saya punya ide gini, gimana kalau gini? Jadi tercetuslah sebuah ide besar tuh dari tempat nongkrong ternyata. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Yang aku juga dapetin sama kayak Mas Badrus tadi bilang. gitu. Iya. Mantap, emang. Mungkin itu sih. Kurang lebih latar belakangnya. Apalagi terlalu formal banget. Apalagi. Gimana kalau kamu yang nanya? Terus podcasternya aku. Latar belakangnya Mbak Adel gimana Di ya? kontrak ya. Kembali ke brand Tedo ya. Iya, Tedo yang dibangun dengan apa namanya ya dia kata Tempo dulu. Value yang ingin disampaikan ke pelanggan apa sih dengan dengan tempat yang hidden gem-nya yang seperti sekarang yang benar-benar ini loh jati diri Tedo sebagai Tedo yang punya DNA sebuah bisnis gitu. Kalau menggambarkan sebuah Tedo enggak sih Mas, cuma ngasih tahu ke teman-teman aja. Sering-sering ngopi lah gitu. Perbanyak relasi ya. Jadi sering-sering ngopi biar kayak oh ternyata ngopi ini gini ketemu dan ngobrol intens, beda. Maksudnya nggak cuma pesan langsung pulang. Nah, Tedo itu kayak apa ya? Kadang kan di bar juga teman-teman ya aku Sapa, Babus atau Irham kadang kan habis ngebar, "Oh, Mas, kalau yang sendiri mungkin pasti ditanya, dari mana Mas? Tahu dari mana?" Kadang kayak gitu, kayak orang stranger ke situ mesti nanya. Kadang orang balik lagi ke situ kan gara-gara kayak di luar karena udah banyak dan terlalu bising, dia pengen kayak apa ya, ada intensitas bicara sama baristanya, sekedar sharing atau apapun. Itu sih ada orang Jadi kayak yang gitu. membedakan Tedo dengan coffee shop lain Ya bisa dikatakan mungkin apa ya? Ya hospitality sih. Iya, hospitality-nya. Mungkin Tedo bedanya gitu. Sama kayak lebih enak aja ngobrol, nggak ada kebisingan lain gitu. intimate gitu. Iya, intimate gitu nah sih. makanya tadi aku sampein Mbak Del cocok buat ngedem di Tedo. Oh gitu ya. Kemarin Dan pernah nggak- ngedate di situ. dan- Pernah nembak cewek di situ enggak? Oh enggak. Kok larinya ke sana? Kok lari ke sana terus ya Mas? Iya, Mbak Del nih. Aduh. Mungkin ntar lagi. Nanya kisi-kisi mungkin. Banyak Mas. kisi-kisi, bener. Mas di situ ada CCTV nggak? Di Tedo ada CCTV. Ada sih. Terus Mas suka dukanya nih, suka duka perjalanan Tedo dari berjalan dari 2018 gerobakan sampai kopi terdepak ke sampah. Iya. Sukanya apa, dukanya apa Mas? Kalau boleh diceritain se-real-realnya untuk teman-teman. Pernah Oke. pernah ngerasa jatuh di bawah. Gimana? Pasti dong yang kayaknya maksudnya teman-teman pebisnis yang lain mau kopi atau bukan pasti harusnya pernah ngerasain pas posisi di bawah, rugi ya berjuta-juta, belasan juta, puluhan juta ya pernah. Kayak pas terdampak Covid kan memang rugi ya aku. Rame dikit diobrak kayak gitu. Nah, itu kan rugi kayak gitu. Sukanya memang
ya ketemu teman baru, ya pastinya ya cuan pastinya. Pas pindah memang kalau di apa ya digrafikin kalau di Surabaya memang pas Covid kan aku. Nah, pas Covid memang lagi-lagi rugi banget. Memang rugi belasan juta. Kita juga apa nalangi gaji karyawan juga. Operasional tetap jalan waktu Covid. Ya mau nggak mau, itu kan konsekuensi juga sebagai kita ngejalanin usaha kayak gitu. Pas pindah ke Sampang karena Tedo ini hidden, yang lain tutup. Nah, Tedo ini baru naik. Ada yang lain kesempatan di situ. Nah, itu rezekinya. Sukanya kayak pas pindah ke Sampang yang lain, tutup. Geser semuanya. Itu PPKM. PPKM pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ditutup jam 10 karena kurang nongkrongnya. Ya, geser lah ke Tedo kayak gitu sih. Kita bincang kopi nih sekarang nih. Nice. Bincang kopi. Nice. Aku Aku suka. request ya, durasinya 1 jam. Nice, silakan. Bincang kopi nih. Ya, Ini kan aku juga sharing juga sama Mas Badrus kan sebagai Cem. Kita kan sebelumnya Cem kemarin. Ya, tapi untuk saat ini aku yang nanya ya. Itu kayaknya keberuntungan deh. Oh, iya sih. Kebetulan juara 1. Oh, tidak. Gini, sebuah kopi nih, karena kopi-kopi lokal sekarang juga mulai diangkat. Benar. Gimana sih, Mas Huda atau Bro Huda, aku manggilnya aja biar enak, mendeskripsikan sebuah ekosistem coffee shop dan beans-beansnya itu bisa sampai sejauh ini perkembangannya semenjak adanya coffee shop yang menjamur. Kita kan juga kualifikasikan dulu ya. Kita harus tahu coffee shop itu kan ada 2, ada yang komersil sama specialty. Oke. Kita luruskan dulu. Gimana itu? Nah, kayak gitu. Kan mungkin kalau komersil kita nggak tahu dari hulu ke hilir, kita nggak tahu apa-apa. Yang penting kita selling aja, udah. Itu komersil aku anggap. Kalau specialty memang kita harus tahu kopi ini dari petani sampai kita ngebrew dan variabel apa yang kita gunakan, kita harus tahu semuanya. Itulah bedanya. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Makanya ada yang specialty coffee, ada yang komersil. Kalau komersil kan tinggal nunggu, datang, bunyi, titit, ambil, nongkrong kita. Itu komersil. Jadi nggak ada interaksi sama barista. Kita nggak tahu kopi apa yang digunakan. Yang penting ini rasanya kopi, gude juga kopi. Nah, itu komersil. Itu komersil. Nah, kita harus tahu dulu kayak kalau aku kan bergerak memang aku bilang specialty ya masih mau ke sana. Tapi kita selalu kayak jelasin teman-teman ya dari hulu sampai hilir kayak gimana, kita berusaha buat jelasin kayak gitu sih. Ya banyak permasalahan kalau di ekosistem kopi ya. Mungkin tahun-tahun ini dan bulan-bulan ini kopi lagi naik. Jadi supply demand-nya memang permintaannya banyak, kedai semakin menjamur, makin banyak. Kewalahan. Jadi supply-nya dari petani karena kadang hujan, kadang panas juga, sekali ceri merah terus panas. Jadi ya kurang kualitas. Jadi kayak banyak yang permintaannya gitu deh. Tapi supply-nya kurang kayak gitu. Jadi harga kopi sekarang lagi naik. Nah, mungkin roastery ya teman-teman yang roastery pasti tahu kayak gitu, kayak kita teman-teman yang kedai mintanya harga sekian, terus kopi roastery jual agak mahal, komplain. Karena nggak tahu. Itulah maksudnya kita cuma terima beres kan kalau komersil. Kalau specialty, kita harus menyesuaikan sama keadaan yang ada. Kayak gitu sih keluh kesah kopi-kopi bulan ini sih. Mungkin harga kopi makin naik. Jadi teman-teman teman-teman kedai kalau kopi lagi naik, jangan terlalu bla 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 kok naik lagi kok. Hei, kamu tidak tahu di sana di atas. Aduh, pengen suruh nanam sendiri depan rumah, silakan. Aku itu paling mangkel kayak gitu, Mas. Sabar. Maksudnya menarik nih karena sudah nyinggung perihal customer untuk menyesuaikan dengan
beberapa step di apa namanya specialty kan. Iya. Kamu ngasih pemahaman untuk orang-orang yang di Sampang. Iya, Kita bicara apalagi Sampang kita yang bicara notabene-nya baru kenal dengan kopi itu gimana? Ya kita makanya kita harus sering-sering sharing biar kita nggak kaget juga kan masalah-masalah permasalahan seperti ini kan. Jadi kan kaget, Mas kok harga kopi naik? Ya kita kan harus jelasin. Maksudnya kan teman-teman itu nggak ada feedback buat nanya kayak, waduh naik lagi, cuma apa ya di dalam ngegrundel di dalam, naik lagi HPP ku. Gitu. Jadi permasalahannya kita kan misalnya atau aku kan juga ngerosting, jadi kita harus mikir di atas sama pikir di bawah. Di bawah ini teman-teman kedai, teman-teman barista, di atas kita juga mikir prosesor, petani dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita juga kasih pemahaman kenapa kopi specialty itu mahal. Kenapa kopi komersil itu murah? Kenapa kopi ini kok enak? Kenapa ini kurang enak? Bukan nggak enak, kurang enak. Ya karena kan sudah ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Grade-nya juga beda-beda gitu juga. Kalau yang enak ya pastinya grade-nya lebih bagus. Kayak gitu aja. Ya buat teman-teman Sampang gitu aja sih. Ya makanya maksudnya kita aku ngajak teman-teman Sampang ya ngopi lah, ayo bareng gitu lah. Gak usah mikir gimana sih kopi, gak usah. Ngopi dulu aja. Iya, nongkrong aja. Ngopi dulu aja gitu. Ngopi aja dulu. Ngopi aja dulu ya, sorry. Ngopi dulu aja. Ngopi aja dulu. Iya, sorry. Ngopi aja dulu. Kayak gitu. Tapi emang kalau aku sebagai manusia yang suka nongkrong. Manusia yang nongkrong sini, nongkrong sana. Itu kalau aku pesen maksudnya di kasir, aku tuh lebih enak yang treatment si kasirnya ini lebih intens gitu ke aku. Oh iya. Ya kan kayak misalkan nggak cuma yang product knowledge-nya juga. Macam apa gitu. Oh, iya, Dan menu sudah tertera di depannya, kita cuma milih segala macam. Nggak dia yang kakak pengen apa. Itu kan beda. Kakak mau minum kopi atau non kopi. Itu hal-hal kayak gitu tuh bikin customer tuh ngerasa dihargai, welcome, dimanusiakan sebagai customer. dan kita akan balik lagi ke sana meskipun minumannya kurang cocok misalkan. Gitu. Benar-benar. Ya kalau kita bahas, waduh hospitality, masih jauh. Ini 2 jam nggak selesai Bang. Kurang. Kurang ini Mas. Nanti di meja kopi ya nggak? Kurang. Kopi Ya aja itu dulu. kan juga problemnya hospitality juga, product knowledge. Yang banyak kita temuin barista katanya. Barista kok silakan. Apa? Maca. Oh iya, oke. Itu barista. Ya, harusnya barista bukan kayak gitu. Kayak gitu kita kan harus tahu produk knowledge-nya seperti apa, menunya seperti apa, kita mengarahkannya seperti apa, kita komunikasikannya seperti apa sama customer. Kita harus tahu kayak misalnya Mas nanya nih, kayak Jigbo Flowersco. Kalau Flowersco ini kan kalau aku sebagai barista, kalau Flowersco ini rasanya lebih smooth aja, terus ada aromatic flowernya seperti itu aku jelasinnya. Kalau yang mau ringan cold white aja. Kalau yang agak berat intensitasnya lebih ke cappuccino atau manual brew. Manual brew mau yang apa? Mau yang lebih intensitasnya rendah, ada yang agak bold, ada yang kualitinya mau gimana, ada yang grade A, B, C kayak gini kan kita harus tahu. Yang mahal bukan minumannya, Mbak. Hospitality-nya. Bukan sekedar selling doang kayak gitu. Banyak permasalahan yang kayak gitu. Kita nggak tahu produk knowledge yang di belakang ini kayak gimana. Kayaknya 5 jam kalau kita ngobrol. Lokasi itu alamatnya. Oh iya. Alamatnya. Jalan Selong Permai pastinya, perumahan Turnajaya Asri paling barat. Paling Blok belakang. Barat. Paling pojok. Berarti masih belok-belok gini. Belok-belok. Kalau bingung Google Map aja. Ada Tejo ya? Kopi ada. Dijamin gak nyasar. Kalau cewek nyasar sih biasanya. Kan buta map kalau cewek. Jangan diskriminasi ya. Enggak, Saya bukan di sini cewek sendiri Oh ya. gitu. Dan Enggak aku maksudnya. bisa baca map. Tolong. Oh gitu. Enggak, kadang mapnya yang disalahkan bukan. Range harga dong, minuman-minuman. Oh iya, gitu. kalau range harga mulai dari 8 lah ya. 8.000 8.000 sampai ada 20 lah. Normal lah ya. Normal lah. Kalau ini berapa nih? Ini cold white 18.
18 normal. Tapi ini lah. beneran aromatik banget loh. Ya, Aku benar. cobain yang ini tadi tanpa baca ini dan aku ngerasa kok begitu. Gitu. Aromanya. Coba yang buatku juga. Ya. Ini berapa tadi? 18. 18.000. Iya. Sama nih ketiga. Sama. Itu basicnya keluar. Bro, terakhir dong sebelum kita tutup atau sebelum kita closing, Oke. kasih beberapa pesan untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau yang sedang usaha lagi jatuh-jatuhnya. Kalau teman-teman yang usaha ya maksudnya buat teman-teman usaha apa ya, tetap konsisten. Yang paling penting kan konsistensi gitu. Benar. Menurut aku konsisten. Mau jatuh, mau lagi di atas, di bawah, tetap konsisten. Apapun keadaannya tetap konsisten aja. Kayak gitu sih. Istiqomah lah ya. Istiqomah, Istiqomah. benar. Kayak gitu. Masya Allah. Buat teman-teman konsisten aja. Dan jangan lupa ngopi. Satu lagi ini pesan. Apa tuh? Buat teman-teman kedai, kalau harga naik, woi, jangan protes. Nanti kita jelasin gitu. Kalau kopi lagi naik gitu. Terakhir, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Buat teman-teman yang mau mulai usaha, apapun usahanya dan apapun motivasinya, ya mau usaha A, B, C, ini kan kendaraan lah. Mau kopi, mau clothing, mau apapun, ini cuma kendaraan. Buat kita ngarahnya sama kan, sukses. Cuma kendaraannya beda-beda. Nah, kalian pilih aja mau kendaraannya mau kopi, mau apa, semuanya itu kan beda-beda. Tergantung passion kalian aja. Terima kasih Bro Iya. Uda sudah mampir di podcast Festival Ipang. Sama-sama, terima kasih Kita juga. sambut di Big Event Fest Ipang di akhir Oktober nanti. Buat yang mau tahu teman-teman kopi segala macam, tetek begiknya kopi. tentang Tedo, mudah-mudahan langsung datang ke Ya. Big Event Fest Silakan. Ipang di akhir Oktober. Silakan mau nanya-nanya kopi. Kami undur diri teman-teman. Terima kasih semuanya. See you. Ketemu lagi Thank di you, Festival thank you, Podcast. Festival. Thank you.